Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Kode Patra. Di video ini kita akan membahas tentang incremental static generation, yang mana nantinya kita akan gunakan untuk mengupdate data di dalam static site generation. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Oke, jadi sebelumnya kita udah bahas kan, kalau SSG itu dibuat saat build time, di-generate saat build time. Nah, lalu bagaimana jika ada data yang berubah di dalam page tersebut? Apakah kita harus misalnya build ulang, terus deploy ulang, yang mana tentunya hal itu pasti ribet banget ya, karena data berubah itu kan nggak cuma sekali dua kali. Mungkin misalnya kita punya blog atau website-website sejenisnya yang nggak terlalu banyak ada perubahan, itu mungkin nggak jadi masalah yang besar. Cuma gimana kalau misalnya kita punya website yang membutuhkan untuk datanya itu berubah dengan cepat. Nah, ini akan menjadi masalah kan, karena ya pasti akan sangat ribet gitu kalau kita harus build ulang, deploy ulang, build ulang, deploy ulang gitu kalau ada data yang berubah. Nah, sebetulnya ada beberapa solusi. Yang pertama itu kita bisa menginjek React code ke dalam static page yang kita pre-build. Jadi ya kayak kita gunakan state biasa pakai use effect, use state gitu-gitu. Nah, solusi kedua yaitu yang direkomendasikan oleh Next.js, yaitu dengan menggunakan ISG atau incremental static generation. Lalu apa itu ISG atau incremental static generation ini? Jadi ISG adalah suatu skema di mana dia mengallow kita atau ya memungkinkan kita untuk menambahkan data ke dalam page yang kita buat menggunakan ada properti yang namanya revalidate di dalam function getStaticProps. Kita akan lihat di demo kodenya ya. Oke, jadi di dalam file index.js-nya si products ini kita kan punya getStaticProps ya. Nah, di sini kita bisa tambahin nih. Kita nggak hanya punya props, tapi kita juga punya revalidate. Revalidate. Nah, di sini yang kita masukin itu adalah berapa second kita mau refresh atau kita mau fetch data baru untuk si page ini. Jadi misal kita kasih 10 second misalnya. 10 second, 10. Nah, itu dia setiap 10 second atau 10 detik dia akan merefresh, akan memfetch data, jadi datanya dicari yang baru gitu untuk dimasukkan ke dalam page ini. Jadi besar kecilnya ini sangat berpengaruh ya. Misalnya website kita membutuhkan untuk pergantian data yang cepat, itu kita bisa kecilkan ini, misalnya 1 second, jadi setiap 1 second dia akan di refresh datanya. Kalau website kita nggak butuh yang banyak perubahan data, ini bisa kita gedein misalnya 1 menit gitu. Jadi terserah kita. Kita tes misalnya di sini kita bikin 10 detik aja. Terus di sini kita bikin console log regenerate. Jadi si getStaticProps ini akan dijalankan setiap 10 detik ya. Tapi yang perlu diingat adalah revalidate ini hanya berjalan ketika kita sudah melakukan build. Jadi dia kalau kita masih melakukan development tidak akan berjalan. Kita coba ya, misalnya kita run-nya development. npm run dev. Oke, kita buka. Sini kita ke si produk ya. Products. Nah, dia dijalankan nih. Tuh regenerate di console log ini. Kalau kita buka lagi, dia akan dijalankan lagi. Nggak menunggu 10 detik. Jadi ketika kita refresh terus, ini refresh, dia munculnya akan banyak di sininya. Tuh banyak. Sementara kalau nanti setelah production, kalau kita refresh gini, tapi dia belum nyampe 10 detik, itu dia nggak akan dijalankan. Karena emang dia mikirnya ya, oh, gue harus nunggu 10 detik baru gue update data. Begitu teman-teman. Nanti kita akan lihat juga di fase productionnya kayak gimana contohnya.
Kita coba ya, misalnya npm run build. Oke, kita tunggu. Jadi sekarang misalnya kita jalankan npm start, bukan npm run dev ya, karena npm run dev itu untuk development, sedangkan npm start itu untuk production. Kita npm start. Nah, misal kita buka si products ini, dia akan melakukan regenerate. Kita tunggu 10 second. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita generate lagi. Dia akan regenerate. Cuma kalau kita cuma 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, dia nggak muncul. Karena waktu 10 second belum tercapai. Nah, kayaknya sekarang udah tercapai nih 10 second. Nah, dia muncul lagi. Jadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, gue harap kalian paham tentang apa yang dijelasin di sini. Kalau emang masih ada yang bingung, kalian boleh tanya di kolom komentar. Dan kita akan lanjutkan materi selanjutnya di video selanjutnya ya. Jadi, see you in the next video.